surganya kita ama anak, neraka kita ama anak. Begitu. Kalau umur 7 tahun nyuruh doang, kalau 10 tahun bukan omelin, sentil, kuping, tangan, begitu. Begitu. Kalau ibu ada merang diikat, tahu diikat? Diikat tahu diikat di pohon. Iya, kakinya kasih merang, kakinya biar panas. Begitu. Emang begitu. Iya, neraka itu 70 kali itu panas. Begitu. Kalau kita masa bodoh, nilai matematik yang diperhatiin, bahasa Inggris, jangan salahin. Yang paling pokok itu adalah anak ibadah. Itu paling pokok. Begitu. Kalau enggak ibadah, wassalam. Begitu. Wassalam. Inilah pentingnya agama. Agama. Begitu. Agama penting. Sebab ku anfusaku, Anda kudu jaga diri, wa ahlikum, anak Anda. Jadi kenapa masuk neraka? Ibu nginjak Quran, anaknya gak sholat biasanya, ditanya udah makan belum? Namanya ibu bukan orang majelis tadi, bukan orang majelis menanya udah sholat belum? Begitu. Begitu yang ditanya sholat, makan gak usah diajari, bisa ke mall gak usah diajari, ntar juga bisa sendiri. Begitu. Ini nih yang paling puyengnya, puyeng. Wajib kita biar enggak puyeng pondok. Begitu. Itu biar kita tuh tidak dosa. Begitu. Tidak dosa. Ini penting. Kalau nggak pondokin apa tuh TPQ, TPA, begitu. Ini wajib. Jadi banyak orang masuk neraka gara-gara anak. Di dunia aja begitu. Ada orang hartanya banyak, anaknya kena neraka, narkoba namanya. Habis bandanya, habis. Tuh di dunia dia kagak, tuh pakai pajak tuh. Anaknya gara-gara begitu tuh dicopot aja tuh. Itu gambaran akhirat. Di dunia tuh bengar tuh dapat nyawabi kesialan, nular siap, apalagi di akhirat. Jadi yang pertama kali ditanya mau Allah apanya? Kita orang sholat anak-anaknya. Ibu nih ditanya punya anak punya, nyuruh sholat enggak? Enggak, masuk neraka. Nyuruh, ini penting. Dia enggak pegang. Kitanya diwajibin, terserah caranya. Apakah dirayu bagi duitnya, sholat gua pulsa, sholat terserah ibu. Yang penting sholat. Ini yang paling pokok dalam Islam dan paling moyangin itu. Yang urusan begini paling moyangin itu begitu. Jadi yang paling pokok itu adalah waktu kita mati, ninggalin anak yang benar-benar. Itu enak. Begitu. Jangan sampai waktu kita mati, ninggalin anak yang pintar-pintar tapi orang benar. Begitu. Repot. Ini kewajiban.
Jadi kalau anak umur 10 tahun sentil nggak sholat, sentil. Terserah ibu nggak mau sentil nggak dibagi jajan begitu. Dulu di Jakarta saya ketemu namanya Pak Tajus Sobiri. Dulu Bupati Tangerang jadi ketua DPRD Golkar DKI. Pak Tajus begitu, nggak sholat duha nggak dikasih jajan, nggak ada jajan hari ini. Nggak sholat duha kita sampai begitu ngukurnya, bukan sholat wajib doang gitu. Saya lihat di mata kepala saya begini, Pak Tajus, iya kalau saya begitu. Itu begitu pejabat kita, pejabat bukan apa-apa. Ini yang paling pokok. Quran tuku anfusakum wa ahlikum anak-anak. Jadi yang nyeret-nyeret kita tuh pengen masuk surga kagak boleh anak. Jadi kata anak, ya Rob, nggak terima mama saya masuk surga. Saya nggak sholat, nggak diomelin, biasa aja. Cuman kalau nilai bahasa Inggris saya jelek, ngamuk. Gitu. Sholat enggak, enak banget dia masuk surga. Dia kan udah durhaka dulu hidup, nggak nyuruh saya sholat, nggak terima. Maka si ibu tuh yang tadinya rajin ibadah mau masuk surga, kagak jadi teradili oleh anaknya. Dia masuk neraka, anaknya masuk surga. Gara-gara tukeran ganjar, kesedotamaan. Wajib begitu. Kalau sudah 15 tahun ke atas hanya ngingetin, enggak nyentil tuh dari 10 sampai 15. Kata Nabi, muru auladakum bis-shalah li sab'i wadribuhu 'alaiha li asyri. Suruh anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Namun kalau udah 10 tahun, pukul. Kalau ninggalin sholat, gebuk tangannya, gebuk kakinya, ngegebuknya dapat ganja, diridhoi oleh Allah. Itu jadi bahasa orang kampung, saya kagak gebuk lu, gebuk setan. Yang ada di badan lu gebuk, maka gebuk tuh betisnya, tangannya, pakai sapu lidi. Berapa rakaat dohor? 4. Begitu, kayak begitu, gebuk begitu dapat ganjaran. Kalau kita masa bodoh, wassalam, namanya kita ninggalin kewajiban agama, dosa. Dan ini yang paling puyengnya dalam hidup seorang muslim, begitu. Jadi pertama yang wajib sholat tuh kudu agamanya Islam. 2, kudu balik. Walaupun muslim, kalau belum balik belum wajib. Hanya orang tuanya wajib ngelatih. 7 sampai 10 nyuruh, 10 pakai hukuman. Begitu. Ketiga, jadi di samping muslim agamanya, di samping kudu balik, juga kudu ada akal. Jadi kalau ada perempuan ketawa mulu, nggak wajib sholat. Begitu, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, enggak sholat, enggak apa-apa. Begitu, enggak sholat. Jadi yang wajib sholat nih di samping balik ada akal. Nih ibu nih muslim gak ini? Muslim. Balik belum? Balik. Bangkotan. Ketiganya berakal gak ini? Berakal. Ketiga kriteria wajib sholat. Itu udah masuk. Begitu. Kalau orang gila enggak wajib sholat. Bagaimana orang tidur?
Orang tidur, ya kalau tidurnya sebelum masuk waktu maka nggak dosa, tapi wajib qada nanti di depan aturannya. Keempat, urusan perempuan suci dari haid dan nifas. Jadi ini perempuan kalau masih men enggak sholat, enggak wajib. Enggak wajib sholat kalau dia enggak di jadi nggak wajib sholat kalau dia adalah begitu, nggak wajib juga. Nggak wajib untuk sholat kalau lagi menyentuh darah itu merah tanda berhenti begitu. Maka kalau lagi enggak wajib sholat begitu. Cuman harus difahami kalau amennya ini datangnya sesudah 15 menit dari waktu sholat, wajib diqadha sholat itu, wajib diqadha. Ibarat ibu pagi suci pagi sampai dohor biar gampang, jam 12 suci, maka kemudian tanggung dah gitu. Jam 12 lagi masak, nonton TV, tengah satu itu berarti jam 12 sampai tengah 1 30 menit, artinya lewat 15 menit tuh. Maka nanti kalau udah suci diqadha nih sholat dohor nih. Yang kalau buru-buru sholat di awal waktu mah enggak keburu keemenan gitu. Keemenan tuh enggak keburu datang emen, udah rapi sholatnya. Ini nih yang banyak perempuan jadi masuk neraka gara-gara begitu tuh, kurang open. Kalau dari tadinya suci, patokannya nih tadinya suci, masuk waktu sholat, maka ukurannya kurang lebih 15 menit begitu tuh. Artinya kalau dia buru-buru sholat cukup, ibarat dohor gitu cukup, cuman ntar aja jam 1 begitu. Maka datang bulan ini jangan jangan begitu, belum sholat. Nanti kalau udah suci dicatat nih, saya belum sholat zuhur, asal mau nggak wajib mengudamin gitu. Maghrib nggak wajib mengudamin, ini awal. Yang kedua, suci. Kalau kemudian sucinya menjelang masuk waktu, masih ada waktu, seperti dohor asal biar gampang jam 3. Jam 3 kurang 2 menit udah mampet mennya, maka sholat dohornya tuh wajib, sholat dohornya wajib diqadha. Sholat dohornya wajib diqadha. Sholat dohor itu begitu.
wajib dohor karena masih ada waktu, masih ada waktu. Jadi tidak wajib orang mengqadha sholat ketika dia suci. Orang kecuali diwajibkan mengqadha ketika datang bulannya sesudah lewat daripada waktu dan belum sholat. Dohor jam 12 masih suci, entar lagi nonton TV atau apa aja, tengah 1 datang bulan belum sholat zuhur, maka zuhur ini doang nih wajib diqadha. Kenapa? Karena belum sholat sementara masih persyaratan sholat masuk. Mana? Muslim, balik, berakal, suci, mas. Sesudah masuk waktu masih suci. Tapi kalau baru wudhu, dohor jam 12, baru kamar mandi wudhu, datang bulan, enggak wajib qadha. Karena lagi siap-siap mau sholat, itu enggak wajib qadha. Makanya ukurannya kira-kira 15 menit dah. Ibu wudu, adzan, wudu, pakai baju, pakai mukna, begitu sholat kurang lebih makan waktu 15 menit. Ini cukup dari awal waktu. Kalau lewat dari ini datang bulan, qadhain tuh sholat itu, qadha. Sebab persyaratannya sudah masuk. Persyaratan 4 ini. Maka di luar yang 4 ini enggak wajib sholat, enggak wajib. 4 ini. Orang gila enggak wajib, orang enggak wajib. Idza aqbalatil haidatu fad'i as-salata. Kata Nabi, bila Anda perempuan haidnya datang, tinggalin sholat haram, Anda sholat enggak usah. Dan nanti kemarin udah dibedah, enggak wajib qadha sebab berat. Setiap bulan tidak lepas perempuan daripada enggak lepas setiap bulan, sehingga kalau diwajibin qadha berat. Kecuali puasa. Kalau puasa ringan, sebabnya sebulan dalam setahun, sementara enggak full sebulan, paling seminggu atau 15 hari. Inilah diwajibin sholat. Bila 4 kriteria ini masuk, bila telah masuk waktu, wajib sholat. Yang orang agamanya Islam, balik, berakal, suci, begitu wajib untuk sholat. Begitu, kalau nggak sholat dosa. Tentu harus tahu peraturannya. Maka ke depan kita bakal belajar tentang sholat, tentang sholat, biar kita ibadah kita benar. Sekarang baru berbicara syarat-syarat wajib sholat. Jumlahnya ada 4. 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 suci dari haid dan nifas. Bila 4 ini enggak ada, enggak wajib sholat. Bilang yang 4 ini salah satunya aja enggak wajib. Orangnya muslim, balik udah, suci juga, cuman gila, enggak wajib. Begitu orangnya suci, ada akalnya, muslim, tapi umurnya baru 5 tahun, enggak wajib. Begitu. Jadi pokoknya yang 4 ini patokannya, diingat-ingat agar supaya kita tidak salah. Segini aja dah ngajinya, buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin baik dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan.
Ya, ya, iya Pak Ibu. Terima kasih Pak Kiai. Zaman dulu kan Sebentar. Saya mau bertanya, pernah kejadian ke diri saya di rumah. Jadi ketika saya mau jadi pengantin, saya tanya sama guru saya bagaimana sholatnya. Kata guru saya boleh dijamak, jadi dideketin. Kalau misalnya saya kan dari pagi udah didandanin, waktu sholat zuhur jadi dideketin sama sholat asar. Waktu itu saya ikutin, pas waktu udah deket mau asar saya ke kamar mandi, karena tukang riasnya kan saya udah kompakan gitu, nanti diriasin lagi setelah saya sholat asar. Pas saya ke kamar mandi ternyata saya datang bulan haid. Nah itu jadi setelah saya dengar Pak Kiai ini, saya berpikir berarti saya punya utang kemarin gitu. Nah bagaimana nih Pak Kiai, soalnya saya juga kan harus mengasih tahu ke murid-murid saya yang nanti berpengalaman seperti saya gitu. Iya baik. Jadi memang satu jamak dulu. Boleh saja kalau ibu jadi pengantin gitu. Sholatnya dijamak tuh digabung antara dua sholat dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rakaat. Namanya jamak doang. Jamak apa terserah, mau jamak takdim boleh, kayaknya dandannya dohor, ya karena dandannya dohor berarti jamak takdim aja, ganti pakaian, sholat duhur 4 rakaat, salam langsung bangun sholat asar 4 rakaat. Namanya jamak takdim, jadi asarnya enggak sholat lagi. Begitu juga maghrib isanya. Begitu kapan yang repot dia kayak ganti pakaiannya maghrib, ya udah kalau begitu jamak takdim lagi. Jadi isya ditarik di maghrib. Begitu saya sholat fardu isya, sholat fardu maghrib 3 rakaat di jamak takdim dengan isya. Karena Allah Ta'ala tahu bermakna atau bagaimana terserah dia. Udah selesai salam maghrib, bangun lagi qomat 4 rakaat sholat isya atau jamak takhir, mana yang enak di kita? Apakah ganti pakaiannya dohor apa asar? Boleh begitu dengan jamak takdim, jamak lahir jadi pengantin nggak apa-apa. Begitu nggak apa-apa. Boleh. Lagi nggak sabar hari jadi pengantin. Nggak apa-apa. Begitu. Boleh. Terus bagaimana kalau sampai kemudian kita niatnya kalau dari contoh kasus tadi jamak takhir ya. Iya. Jadi kalau jamak takhir itu waktu di dohor, kalau jamak takhir umpamanya dohor, dengar adzan dohor di hatinya ngomong begini, aku niat menunda sholat zuhur di waktu asar untuk di jamak takhir karena Allah Ta'ala. Itu namanya niat jamak takhir. Begitu. Kalau udah niat jadi tinggal sholat. Ini bagaimana niat jamak takhir? Kemudian kita pas jam berapa kira-kira itu ya? Asar jam 3. Jadi jam 3 kurang Ya sekitar jam segitu dan jam 3 kurang, kita kan ganti baju maksudnya. Oh iya betul. Ternyata kita datang bulan. Iya betul, kita datang bulan. Bagaimana ini sholat duhur kita gitu? Sholat duhur kita bila itu terjadi gitu, karena kita niatnya jamak takhir dari awal begitu. Ini bagaimana dengan duhur kita masuk nih? Maka bisa saja kita tuh qadhain tuh duhur doang, duhur saja, kan asarnya udah asar mau udah duhur ini aja nih gitu. Karena di waktu masuk waktu itu kita muslim balik berakal suci begitu tuh suci. Ini karena kita mau jamak takhir. Ini bagaimana ini dengan duhurnya? Ternyata belum masuk takhir udah
udah qadha aja. Tapi duhurnya doang. Asar mah enggak, karena waktu adzan asar masuk sudah syarat yang nomor 4 enggak ada. Begitu dah haid. Jadi tinggal di qadha yang di duhur itu saja. Kurang lebih demikian. Gitu, wallah alam. Iya baik. Zaman dulu kan kita lahiran itu kan nunggu 40 hari. Itu bagaimana kalau kita udah suci 15 hari tapi Iya, jadi sebetulnya ini yang kemudian harus dipahami terkait dengan nifas itu. Jadi nifas itu kan maksimalnya 60, umumnya 40 hari, gitu. Minimalnya 1 sedetik, gitu, sekecerotan, setetes, sebentar lagi, semenit lagi gampang. Maka antara semenit dan 40 hari ini masih minimal, begitu. Artinya bisa aja 15 hari suci, ya kudu sholat. Kalau udah suci mah nggak usah nunggu 40 hari. Enggak, kalau udah suci mah begitu nggak usah nunggu 40 aja. Ya kagak. Kalau masih keluar darah sampai 40 baru. Begitu. Inilah yang kemudian harus dipahami. Jangan 40 hari, ini belum 40 nih. Enggak. Sucinya. Sucinya. Malah Siti Fatimah mau maghrib melahiri, masih keburu sholat maghrib, gitu. Karena nifasnya sebentar, habis sholat maghrib bisa lagi. Itu begitu. Itu kayak begitu. Wallahu a'lam. Iya baik. suami meninggal, Iya. punya anak 5. Iya. Apa betul kalau ada salah satu anak kita yang tidak sholat itu suami kita akan diazab? Iya, jadi bukan suami doang, kita juga, wong kita juga ada ibunya. Jangan nyalain laki doang. Iya, orang tua aja bahasanya. Iya Ustaz. Emaknya masih hidup itu. Apa ini? Lah kira-kira emaknya kesiksa enggak? Dengan Lah iya sama. Oh iya, ntar curhatnya ya. Namanya ya, ada yang nanya. Iya baik. Iya, waalaikumsalam. Hah? Paling lama. Iya, paling cepat berapa? Paling cepat berapa? Hah? Masa 4 hari? Melengkung lainnya. Paling cepat? Hah? Wah, nantinya melengkung. Ini. Ya, umumnya berapa hari? 7, maksimal 15. Paling cepat 1 hari 1 malam 24 jam. Diingetin nih ngaji, udah kelewat, ini udah lulus begitu. Jadi paling lama 15 hari, umumnya 7 hari. Ini diinget-inget. Paling cepat 24 jam sehari semalam. Itu haid. Nifas paling cepat iya setetes 1 menit. Umumnya 40, lamanya 60. Kalau 50 hari masih keluar darah, masih nifas. Kan udah lewat 40, ya belum 60 begitu. Diingat-ingat nih. Ini ngaji nih, baik yang ditanyanya. Tak belum selesai itu ibu kita nanya. Iya. Iya betul. Oh baik. Sebetulnya inilah yang disebut
Bagaimana suci antara haid ini? Kalau orang men itu kan nggak terus-terusan netes, kadang ceret, kemudian itu nggak keluar lagi, begitu ceret nggak keluar lagi, itu kan begitu. Dengerin aja, begitu. Itu begitu. Maka sucinya ini bagaimana? Artinya ketika kita netes itu tadi Isya, subuh kok nggak keluar, ini suci enggak? Ini belum 24 jam, ngitung sehari semalam aja belum, artinya bisa bukan men, begitu. Oke lah kita mandi sebagai hati-hati, habis sholat subuh keluar lagi, kan sering begitu tuh. Nah berarti sebetulnya kita tuh masih men namanya, masih men, cuman lagi kebetulan enggak keluar. Nanti pas mau keluar lagi pegang-pegang lagi. Kalau jadi kayak begitu. Jadi bagaimana ini? Nanti ada lagi jam 8, tapi total darah ini kalau masuk di sehari semalam cepetan keluar. Kalau di seminggu rada lamaan. Begitu. Jadi kalau subuh ini suci, kelihatannya masih men ini namanya. Masih terhitung men, bukan suci karena belum kelar nih. Karena enggak mesti orang men tuh netes tuh. Mati dia kalau netes. Enggak, cuman kadang netes aja enggak berasa. Kalau ada kapas dia terlihat merah begitu. Itu begitu orang. Maka subuh itu bagaimana? Kelihatan suci. Ya ibu kalau pengen hati-hati sholat saja. Takut ibu nggak sholat, dikata masih men karena baru juga Isya, begitu. Kemudian benar-benar enggak keluar lagi, kan kudu dikodok. Dah kalau udah sholat ternyata keluar lagi, itu dapat ganjaran, tapi tentu sholatnya tidak sah begitu karena masih men. Tapi kita nggak dosa karena pikir kita udah suci begitu.